Satu dari dua penumpang AirAsia dari Kuala Lumpur yang tiba di Padang, Sumatera Barat meninggal dunia. Penumpang yang meninggal dunia seorang pria berusia 47 tahun. Setelah sempat mendapatkan perawatan, salah satu pasien terduga corona yang merupakan penumpang pesawat AirAsia yang berusia 47 tahun akhirnya meninggal dunia di RSUP Dr. M. Jamil Senin malam. Sampel pasien telah diambil dan dikirim ke laboratorium Kemenkes Jakarta guna memastikan penyebab kematian. Sebelumnya, petugas Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat, Senin kemarin mengevakuasi dua penumpang pesawat AirAsia dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kedua penumpang merupakan seorang wanita berusia 42 tahun dan seorang pria berusia 47 tahun. Petugas mendapati penumpang pria sesak nafas dan diduga terinfeksi virus corona. Kedua penumpang tersebut berkunjung ke Malaysia pada 14 Februari silam. Satu dari dua penumpang AirAsia terduga corona dari Kuala Lumpur yang tiba di Padang, Sumatera Barat meninggal dunia. Untuk mengetahui bagaimana kronologinya sudah terhubung bersama kami Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, langsung saja Pak, status untuk korban ini atau dalam tanda kutip yang meninggal ini seperti apa Pak? Benarkah memang positif corona atau tidak? Karena kematiannya baru tadi malam jam 21:10, sehingga kita baru mengantar spesimen pada tadi pagi, dan tentunya untuk mendapatkan status apakah positif atau negatif virus corona masih menunggu dari laboratorium Litbangkes, dan sampai saat ini kita masih menunggu. Tapi sebagai informasi, mungkin juga kita sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah punya riwayat penyakit, yaitu gagal ginjal dan beberapa penyakit lainnya, sehingga ini juga menjadikan suatu hal yang kami catat. Sebagai bentuk upaya untuk berjaga-jaga Pak, ada tidak pendataan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga para penumpang lainnya yang bersama-sama dengan beliau? Ya, jadi kita punya protap di Airport BIM, dan kita punya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Padang, dan di KKP juga memeriksa mengenai suhu panas ya yang bersangkutan para penumpang. Dan itu udah protapnya kita cukup ketat, dan kemudian diketahui kemarin ada dua yang di atas 38 derajat dan dianggap punya peluang dan potensi untuk terkenanya virus ini. Maka kemudian kita langsung dari Airport BIM dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil dan langsung dimasukkan dalam pemeriksaan dan tentu dengan prosedur dan SOP yang ada di rumah sakit. Nah, selain itu mereka yang ada di dalam pesawat, mungkin yang duduk di sebelah kiri kanan pun sudah kita jadikan sebagai orang dalam pantauan. Dan untuk dia yang meninggal ini, memang kita sudah lakukan beberapa proses di rumah sakit, namun demikian malamnya meninggal dunia. Ya, Pak Gubernur, langsung saja Pak, soal status corona terkait di Sumatera Barat ini seperti apa Pak? Terakhir kan masih ringan. Apakah saat ini sudah ada tindak lanjutnya Pak? Jadi kalau kategorinya sekarang masih ringan, dianggap ringan karena belum ada satupun yang positif corona di Sumatera Barat. Kita baru suspek dan ini sedang menunggu proses diagnosa dari Litbangkes Kementerian. Saat ini ada 12. Dan 12 ini diinformasikan hampir sebagian besar datang dari luar Sumatera Barat. Ada yang pulang dari umroh, ada dari Kuala Lumpur, dan ada luar dari Sumatera Barat. Dan semuanya terdeteksi melalui airport, dan ketika itu terlihat suhu badannya melebihi 38 langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil. Jadi praktis sebetulnya mereka belum berinteraksi dengan masyarakat di Kota Padang atau Sumatera Barat, kecuali mereka yang satu pesawat. Itu yang dijadikan ODP. Oke, Pak Gubernur, menindaklanjuti edaran Menteri Pendidikan, ini sesuai dengan arahan Presiden terkait dengan aktivitas belajar mengajar, apakah tetap masih sama, tetap masih tidak diliburkan, Pak? Kita di Sumatera Barat saat ini sedang ada UNBK untuk SMK,
dan minggu depan juga UNBK untuk SMA, dan kemudian nanti berlanjut untuk SMP dan seterusnya. Jadi proses belajar kita rapat dengan Bupati Wali Kota, sampai saat ini masih tidak diliburkan, tapi setiap saat bisa diliburkan oleh Bupati Wali Kota untuk untuk SD dan SMP, dan SMA untuk kami gubernur. Nah, kenapa hari ini tidak kita liburkan? Karena memang belum ada yang positif, dan semua yang menjadi kontak terhadap yang mereka suspek pun sudah kita pantau alamat dan rumahnya, dan mereka sebagai ODP pun tidak ada yang siswa atau mahasiswa sebagai ODP, sehingga kita melihat kondisi ini masih belum membahayakan, dan kita tetap menjaga-jaga untuk mereka untuk mengurangi semua kegiatan. Jadi kita ke sekolah ini yang wajib-wajib saja. Yang ekstrakurikuler tidak ada, kegiatan tambahan tidak ada, yang ada hanya untuk belajar dan ujian, karena sekarang sedang musim ujian. Oke. Bagaimana kesiapan rumah sakit rujukan di Sumatera Barat, Pak? Kita ada beberapa yang sudah resmi ditunjuk dari pemerintah, yaitu Rumah Sakit M. Jamil dan Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Tapi kemudian kita tambah ada Rumah Sakit Unan juga akan tambah, dan beberapa rumah sakit yang lain yang kita miliki sebagai rumah sakit daerah yang dimiliki provinsi dan juga swasta. Namun demikian yang sekarang sudah operasional aktif, yaitu Rumah Sakit Ahmad Muhtar dan Rumah Sakit M. Jamil. Kemudian memang kita kekurangan ADP, dan kemudian APD ini kita kurang baju itu. Kita pun sudah pesan ke pusat untuk segera untuk dikirim tambahannya. Dan semua anggaran pun juga kita siapkan, selain dari yang ada dari kementerian, tapi juga dari daerah. Ada provinsi dan kota kabupaten pun siap untuk menyediakan dari dana tak terduga dari bencana alam atau kebencanaan. Oke. Bagaimana dengan transaksi jual beli masker di sana, Pak, dan juga ketersediaan sabun ataupun media pencuci tangan itu, Pak? Ya, kita dibantu oleh Kapolda, kepolisian di sini turun ke toko-toko, ke apotek-apotek untuk tidak boleh menjual lebih dari satu kotak untuk satu orang pembeli. Jadi insya Allah sampai saat ini terkendali walaupun terbatas. Sempat beberapa kita kekurangan, tapi sudah datang lagi stoknya. Dan mudah-mudahan dengan gerakan dari kepolisian untuk memberikan informasi supaya tidak boleh menjual borongan yang banyak, itu cukup efektif juga untuk mengendalikan stok itu di pasaran. Ya. Apakah pengecekan suhu tubuh juga dilakukan, Pak, di perkantoran, utamanya di ASN? Iya, jadi memang ini menarik juga. Tadi kami mendatangi ujian di SMK, saya pun juga diperiksa dengan termogan ya dari para guru. Rombongan kami juga diperiksa juga, jadi sekolah-sekolah juga diperiksa. Sekarang pun yang domestik airport BIM juga diperiksa juga, semua yang datang. Kemudian juga di kantor juga demikian. Ya memang jadi harganya meningkat mahal dan stoknya juga nggak ada, sehingga banyak yang membeli dari online yang ternyata masih tersedia. Jadi itu sebagai antisipasi semuanya. Dan ketika terkena di luar suhu 38 misalnya, itu langsung kita minta mereka untuk segera ke rumah sakit untuk diperiksa. Oke, bersama kita juga sudah hadir Pak Ali Muhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ngabalin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Apa kabar Abraham? Ya, baik Bang. Saya berharap juga semuanya baik-baik saja. Bang, bagaimana pemerintah... Profesor Irwan di situ? Iya, ada. Ya. Bang Ali Ngabalin, apa kabar? Sehat? Ya. Oke Bang, langsung saja saya ke Bang Ngabalin. Soal bahwa edaran Menteri Pendidikan ini agar sekolah ini tidak dilakukan dengan tatap muka. Bagaimana Anda melihat bahwa di Sumatera Barat ini masih tetap tidak meliburkan sekolah? Ya, yang paling penting bagi kepentingan setiap daerah itu adalah seberapa jauh memang penanggung jawab, pemangku kuasa pemerintah kepentingan yang ada di daerah, seperti sebutlah Sumatera Barat, sepanjang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada seberapa jauh tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, is okay. Tapi bagi pemerintah, ya, bagi negara tentu saja berikhtiar, berwaspada itu menjadi penting. Himbauan, namanya juga himbauan.
Tapi kalau gubernur, bupati, wali kota kemudian merasa bahwa kalau ini adalah hal yang bisa ditangani dengan baik, seperti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh protokol yang dilakukan, disampaikan oleh Bapak Presiden, saya pikir tentu saja Bapak Gubernur akan tahu tentang posisi daerahnya, baik itu di kabupaten maupun di beberapa kota maupun di provinsi Sumatera Barat sendiri. Oke, Bang Abalin, bagaimana ini linear dengan upaya untuk mengkampanyekan social distancing ini sebagai upaya untuk tidak memperluas penyebaran corona? Ya, saya kira kita punya tanggung jawab yang sama untuk bisa harus mensosialisasikan itu. Di antaranya adalah kalau kemungkinan untuk tidak terlalu penting kita harus keluar rumah, kemudian berada dalam kerumunan orang yang banyak, kemudian bagaimana kita harus juga membiasakan diri untuk terus mengingatkan orang banyak dalam mencuci tangan dengan rapi, kemudian hal-hal lain yang seperti disampaikan terkait dengan waspada atas diri, itu sesuatu yang saya kira menjadi penting dan namanya juga kita waspada. Itu sebabnya kenapa berulang-ulang disampaikan bahwa kita tidak boleh panik, tetap kita hadapi ini dengan baik saja, tetapi kita perlu waspada. Salah satu waspada di antaranya itu adalah apa yang seperti dianjurkan oleh Bapak Presiden. Oke, tanggapan Anda, Pak Irwan? Ya, bagaimana Abraham? Ya, bagaimana tanggapan Anda, Pak Gubernur, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muchtar Ngabalin soal social distancing ini juga merupakan kampanye yang dilakukan untuk tidak memperluas penyebaran corona? Setuju 100% dengan Bang Ali Ngabalin. Karena memang social distance itu suatu hal yang harus kita lakukan untuk waspada dan jaga-jaga. Serasa semua yang disampaikan bahwa Presiden dan arahan dari Menteri Dalam Negeri itu semuanya menjadikan ikutan yang harus kita jalani satu persatu di sini. Termasuk soal ASN yang boleh bekerja dari rumah, apakah ini sudah diterapkan di wilayah otoritas Anda, Pak Gubernur? Untuk kita di Sumatera Barat tidak kita lakukan hal itu secara persis ya, karena kita tadi sebutkan bahwa di Sumatera Barat itu masih belum ada positif corona, dan yang kena itu pun datang dari luar negeri yang langsung dari airport sudah bisa kita bawa ke Rumah Sakit M. Jamil, sehingga yang berkontak dengan mereka yang suspek yang sedang diperiksa di laboratorium pun baru terbatas, dan itu semua sudah terkendali dalam bentuk pengawasan ODP yang mudah-mudahan tidak menyebar ke yang lain, dan itu yang kami kendalikan sehingga kami masih dalam kondisi waspada siaga untuk menghadapi segala sesuatu, tapi belum melakukan sesuatu yang tindakan seperti tadi, apakah meliburkan ataukah meliburkan ASN juga kita belum. Kita belum ada yang terkontak ya sampai saat ini dengan pengendalian kita yang ada dari rumah sakit yang menjadi rujukan. Oke, Bang Abalin, bagaimana Anda menjawab ini juga menjelaskan bahwa imbauan dari pusat ini juga diterima dengan baik di level bawah? Ya, salah satu hal yang kenapa menjadi pertimbangan tentang lockdown yang berkali-kali kita bicarakan itu karena tidak semua daerah mengalami hal yang sama. Nah, sebutlah seperti Sumatera Barat. Tentu kalau Bapak Gubernur sangat mengerti tentang wilayahnya, kemudian bisa melakukan koordinasi baik, sosialisasi terhadap social distancing ini juga dengan baik, kemudian seluruh masyarakat sadar bahwa apa yang sedang dihadapi ini adalah menjadi bagian daripada tanggung jawab bersama. Hal-hal yang saya pikir itu yang diharapkan agar kita tidak perlu panik, tapi harus dihadapi dengan baik, kemudian tidak ada yang bisa didengar kecuali adalah pemerintah. Karena gubernur itu adalah pemangku kuasa pemerintah di sana, maka seluruh masyarakat di Sumatera Barat harus mendengar himbauan, anjuran yang disampaikan oleh gubernur, oleh bupati, oleh wali kota, oleh lurah, oleh camat. Agar apa? Untuk semua bisa waspada, jaga diri, kontak dengan yang lain, kemudian ada satu kesadaran bahwa kalau ada yang sudah mulai batuk, flu, dan lain-lain, dia mesti pakai masker.
Dia tidak boleh berada dalam kerumunan yang banyak karena kita tidak tahu juga. Tetapi karena gubernur, bupati, dan wali kota itu merasa percaya dan yakin, it's okay. Itu yang kita harapkan agar masyarakat tidak boleh panik. Tapi hadapi ini dengan penuh berharap. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita juga bisa segera mengevaluasi diri dengan baik. Oke, di balik alasan pemerintah memperpanjang penetapan masa darurat penanganan corona di Indonesia ini, sebetulnya apa, Bang? Tidak ada lain, tetap harus waspada. Untuk pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia benar-benar dapat menyelesaikan ini dengan baik dan virus corona COVID-19 ini harus beres benar-benar agar memberikan keyakinan kepada masyarakat dan masyarakat harus confident, percaya bahwa pemerintah dan negara itu hadir dalam menyelesaikan masalah ini dengan memperpanjang waktu. Oke, Bang Saya Abalin, kira begitu ya. Banyak terima kasih ya. Oke, Bang Abalin, terakhir nih untuk Bang Abalin soal bahwa tadi UN di Sumatera Barat ini sedang berlangsung, namun di beberapa daerah ini terpaksa ini harus diundur. Bagaimana kemudian masa depan anak-anak yang harus menempuh jenjang pendidikan ini? Tidak, sistem itu sudah dilakukan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya dengar dari Mas Menteri bahwa ada sistem yang dalam waktu yang sangat cepat sedang mereka buat agar UN mereka itu tidak terganggu dan pola dan sistem yang sedang dilakukan itu benar-benar bisa diterapkan dengan baik untuk di daerah-daerah yang sedang mereka lakukan. Jadi saya ingin menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hadir untuk tetap memberikan hak dan pelayanan itu kepada siswa agar mereka bisa UN itu dengan baik dan tidak terganggu sedikit pun. Itulah yang berkali-kali saya katakan bahwa pemerintah dan negara hadir untuk terus memberikan pelayanan atas kebutuhan sekolah dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih ya. Bang Abalin, terima kasih Pak Alhamdulillah, Gubernur salam untuk Pak Sumatera Gubernur. Barat sudah berbincang bersama kami. Terima kasih.